Saudara-saudara, selamat pagi, selamat hari Minggu, selamat Pentakosta semuanya. Iya, panjang ya. Ya, saudara-saudara, hari ini kita merayakan Pentakosta. Sama seperti murid-murid pada saat dalam Kisah Para Rasul tadi dikatakan pada hari Pentakosta, maka murid-murid yang sedang berkumpul mereka menerima Roh Kudus. Nah, di sini saudara-saudara kita lihat dulu ya bahwa hari Pentakosta itu bukan hanya hari rayanya orang Kristen, tetapi hari raya orang Yahudi juga. Karena murid-murid berkumpul pada hari Pentakostanya orang Yahudi, yang memang hitungannya 50 hari sejak Paskah, sejak kebangkitan Yesus, dan 10 hari sejak Yesus naik ke sorga. Nah, tapi buat orang Yahudi Pentakosta tentu berbeda, bukannya merayakan turunnya Roh Kudus, tetapi ada dua sebetulnya yang dirayakan orang Yahudi pada hari Pentakosta. Yang pertama kita tahu yaitu hari panen. Makanya setiap Pentakosta kita menghias gereja dengan buah-buahan, sayur-sayuran dengan hasil panen. Walaupun kita mungkin bukan lagi petani atau punya kebun, bukan juga peternak, tetapi ini secara simbol mau mengatakan bahwa kita ini mau merayakan syukuran. Kita mau bersyukur nih selama setahun Tuhan telah memelihara hidup kita, telah memberkati dengan begitu banyak hasil-hasil yang baik ya, Tuhan mencukupi dalam pekerjaan, dalam bisnis dan sebagainya. Dan kita datang ke sini dengan semangat bersyukur seperti itu. Dan ini sama seperti orang-orang Yahudi. Pentakosta itu dalam bahasa Yahudi disebutnya Shavuot. Shavuot artinya weeks atau minggu dalam bentuk plural, dalam bentuk jamak. Karena 7 minggu. 7 minggu hari raya panen. Nah, tetapi sebetulnya 7 minggu ini juga bukan hanya soal hari raya panen buat orang Yahudi, tetapi sebetulnya ini kalau dihitung dari sejak mereka keluar dari perbudakan di Mesir, keluar dari Mesir, 7 minggu kemudianlah di Gunung Sinai Tuhan memberikan hukum Taurat, memberikan 10 perintah Tuhan. Makanya nama lain dari Pentakosta buat orang Yahudi bukan hanya Shavuot, tetapi juga Hak Matan Torah, hari di mana diberikan Taurat. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara, oleh karena itu semangat merayakan Pentakosta itu sebetulnya semangat yang mestinya agak mirip dengan Lebaran ya. Kalau di Indonesia ya, kumpul orang pulang kampung lalu membantu memanen hasil di kampung gitu ya, karena kan kalau panen itu kan pesta rakyat, lalu dibawa lalu berkumpul, lalu biasanya hasil panen kan dimakan bersama ya, pesta syukuran. Kemudian juga orang bertukar, yang punya jagung tukeran dengan yang punya singkong ya, ubi dan sebagainya, karena nggak mungkin makan sendiri, maka berbagi juga dengan mereka yang mungkin tidak mampu, tidak punya tanah, tidak punya ladang, tetapi karena hasil panen itu tentu tidak akan pernah bisa habis dimakan seorang diri, kecuali lagi gagal panen. Nah, ini sebetulnya gitu ya, kumpul, orang berkumpul bersama, pulang kampung, mudik, lalu bersuka cita, yang dari kota juga biasa kan bawa berkat kalau pulang kampung ya, bagi-bagi berkat dan sebagainya, berbagi cerita dan sebagainya. Dan pada hari itu juga biasanya orang kemudian mengenang kembali pemberian Taurat, mengenang kembali kebenaran firman Tuhan. Nah, sebetulnya lalu kemudian kalau kita lihat dengan Pentakostanya orang Kristen, murid-murid yang bukan hanya para rasul menerima Roh Kudus sehingga mereka bisa berkata-kata dalam bahasa lain dan mereka menceritakan menjadi saksi kebenaran ya. Sebetulnya di sini kita lihat ini Pentakosta itu sebuah gambaran kehidupan kerajaan sorga. Ketika orang berkumpul, sejahtera, tidak takut kekurangan makanan, kumpul dari berbagai penjuru bangsa, berbagi ya, berpesta bersuka cita, bukan berarti harus ini ya mabuk-mabukan atau makan sampai muntah, bukan, tapi dalam semangat sukacita itu berkumpul itu ya, a glimpse of the kingdom of God ya, a glimpse of heaven. Nah, itu seperti itu. Lalu kemudian juga di situ orang berbicara soal kebenaran, berbicara soal firman Tuhan. Ketika berkumpul yang dibahas itu bukan utang keluarga atau tetangga sebelah yang pernikahannya lagi di ujung tanduk atau bapak lurah yang korupsi gitu ya, bukan. Tapi ketika kumpul berbicara tentang kebenaran firman Tuhan. Dan
dengan karunia Roh Kudus yang membuat para rasul bisa berbicara berbagai bahasa, walaupun itu tidak terjadi setiap tahun, tapi secara simbolis mau mengatakan bahwa Pentakosta, a glimpse of heaven, a glimpse of the kingdom of God adalah ketika orang bisa berkomunikasi dan saling mengerti satu sama lain. Ketika ada jembatan komunikasi di mana hal-hal yang membedakan, hal-hal yang membuat orang tidak nyambung, tidak bisa paham, pada hari itu tidak lagi ada tembok-tembok pemisah. Ini bisa juga ketika orang tua dan anak yang beda generasi bisa bicara eye to eye, bisa saling memahami, bukannya meminta untuk dimengerti. Ini juga berarti suami istri yang mungkin selalu nggak nyambung kalau ngomong, atau menantu dan mertua, atau relasi dengan siapapun yang nggak nyambung. Omongan kita suka dipelintir, diputar balikan. Pada hari Pentakosta tiba-tiba menjadi lancar. Makanya dalam bacaan leksionari ada beberapa pilihan untuk Minggu Pentakosta. Salah satu pilihannya adalah bacaan pertamanya bukan Kisah Para Rasul tetapi Kejadian 11, Kisah Menara Babel. Bagaimana ketika orang-orang ingin menyombongkan diri, Tuhan memecah belah mereka dengan mengacaukan bahasa mereka. Nah, Pentakosta itu adalah pemulihan, kekacauan, perpecahan ketika orang tidak bisa saling mengerti sehingga mereka harus berpisah. Pada hari Pentakosta ada sebuah pemulihan, ada jembatan sehingga orang bisa saling memahami. Nah, itu semangat Pentakosta Bapak Ibu. Jadi kalau hari raya gereja itu bukan cuma Natal yang bagus ya, Natal tuh menyenangkan. Karena lagi mendung kelabu ya, makan nastar kita terus dapat parcel, tukar kado. Lagu-lagu Natal juga kan ini ya nyaman gitu ya didengar. Pokoknya Natal tuh nggak usah dipromosikan, orang udah looking forward, excited, antusias menyambut Natal. Kalau Paskah mesti diingatkan gitu ya, Paskah itu pengorbanan Tuhan, kemenangan Tuhan. Nah, Pentakosta makin terlupakan lagi, apalagi kita kan memang mungkin kecuali kalau gereja Pentakosta. Tapi kita kadang-kadang suka nggak begitu ngeh apa sih Pentakosta. Padahal itu Pentakosta tuh sebetulnya hari syukur, kita berkumpul bersama, kita disatukan, kita dipulihkan, kita juga bisa berbagi dengan sesama. Dan kita berbicara tentang kebenaran. Nah tapi mari kita mundur sejenak sebelum hari Pentakosta itu. Mundur ke Injil Yohanes. Ketika murid-murid masih berkumpul dalam ketakutan. Dengan pintu yang terkunci. Ini kontras sekali dibandingkan dengan suasana Pentakosta yang ramai meriah ya seperti gereja kita sekarang. Dengan murid-murid yang dalam ketakutan mengunci pintu dan berkumpul dan tidak tahu mesti bagaimana. Dan mereka menjumpai Yesus. Nah, di sini Bapak Ibu, saya mau mengajak kita untuk bicara sedikit tentang emosi takut. Perasaan takut, fear, rasa takut. Apa sih lawannya rasa takut? Lawan kata dari takut itu apa? Berani ya? Ternyata bukan. Karena orang yang berani bukan berarti dia tidak takut. Orang yang berani itu seringkali dia sebetulnya takut. Tetapi karena tidak ada pilihan maka dia memberanikan diri. Dan justru orang itu disebut berani ketika dia bisa mengalahkan ketakutannya. Ya, betul nggak? Jadi ya kan seringnya cerita tentang itu ya, orang yang pemadam kebakaran yang memadamkan api. Ketika semua tidak yang berani, lalu ada mobil kecil yang lari menembus api gitu ya. Lalu karena dia masuk ke titik api, dia berhasil memadamkan api, lalu dikasih selamat. Lalu dia bilang itu sebetulnya karena remnya blong mobilnya. Jadi bukan karena dia berani, tapi karena keadaan membuat dia terpaksa sampai ke titik api itu. Orang berani, lawan kata dari takut bukan berani. Tapi lawan kata dari takut adalah apa yang kemudian Tuhan Yesus berikan kepada murid-murid. Damai sejahtera. Kan mereka takut. Tuhan Yesus kan gak bilang berani dong. Enggak. Tuhan Yesus bilang damai sejahtera bagi kamu. Saudara-saudara, orang yang hidup dalam ketakutan, maka perubahannya, pemulihannya, pertobatannya adalah ketika dia hidup dalam damai sejahtera. Nah, damai sejahtera ini gimana kita memahaminya? Ada dua kata sebetulnya menarik, sebetulnya ini kan shalom ya, damai sejahtera shalom. Tapi bahasa Indonesia ini dengan kaya bukan hanya mengatakan damai, tetapi damai sejahtera. Dan saya hari ini gak mau bicara soal bahasa Ibrani atau bahasa Yunaninya, tetapi saya mau melihat justru bahasa Indonesia.
untuk kata shalom ini. Damai sejahtera. Nah Bapak Ibu Saudara-saudara, kalau orang bicara soal sejahtera dulu. Orang bicara soal sejahtera tuh biasanya apa sih sejahtera? Kok Bu Mira begini, sejahtera itu makmur gitu ya biasanya ya, tidak berkekurangan. Wah dia mau udah sejahtera itu ya, artinya apa biasanya? Bicara soal materi, udah cukup lah itu duitnya mau udah banyak, itu udah sejahtera dia, rumahnya udah enak, udah utang-utang udah lunas, pokoknya udahlah, udah nggak pusing gitu ya, sejahtera seperti itu. Nah tapi apakah demikian damai sejahtera yang Tuhan maksudkan? Karena kalau kayak gitu bisa jadi nih di antara kita semua ini belum sampai pada tahap sejahtera. Atau mungkin saudara-saudara sebaliknya sudah sampai pada definisi sejahtera menurut KBBI, tetapi saudara tidak merasa damai. Padahal damai sejahtera ini dua kata yang menjadi satu. Nah oleh karena itu sejahtera itu sebetulnya dikaitkan dengan damai. Bukan bicara, ya dalam pengertian bahasa Indonesia sejahtera itu tadi ya, kecukupan, hidup makmur, hidup nyaman, tidak berkekurangan. Nah tetapi sebetulnya ketika kita bicara soal sejahtera ini kita bicara soal damai. Tak terpisahkan, maka ayo sekarang kita lihat damainya. Nah kalau tadi apakah sejahtera artinya bukan berarti soal materi, apakah damai, mengalami damai artinya tidak berkonflik, hidupnya selalu damai, selalu gak pernah ada salah paham sama orang, gak pernah musuhan sama istri, sama suami juga selalu damai, sama mertua apalagi damai banget ya, sama anak, mantu, cucu damai gitu. Saudara-saudara kalau itu definisi damai, mungkin saudara-saudara kita semua ini bukan orang yang hidup dalam damai sejahtera. Tetapi di sini kita mau memahami bahwa damai sejahtera itu adalah soal bagaimana sikap batin kita. Kita lompat dulu ya ke ayat terakhir dari Injil Yohanes. Di sini dikatakan, jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Dan jikalau kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada. Ini ayat yang tidak mudah untuk ditafsirkan. Besar sekali kuasa Rasul sehingga mereka bisa mengatakan dosamu diampuni, pergilah dengan damai. Tapi mereka juga bisa mengatakan ke seorang, kamu ini memang keras kepala, keras hati, dosamu itu tidak akan diampuni. Mereka punya kuasa seperti itu. Nah ini beberapa gereja, misalnya gereja Katolik memahami ayat ini sehingga ada namanya doa pengakuan dosa dan kemudian pastor yang memberikan klaim, disclaimer gitu ya, pergilah dosamu sudah diampuni. Nah tapi dalam sejarah gereja hal itu kemudian berkembang menjadi penjualan surat penghapusan dosa untuk orang-orang yang tidak mau pergi perang salib. Nah makanya dalam tradisi Protestan pemahaman bahwa seorang imam, pendeta punya kuasa mengampuni dosa umat itu tidak lagi dipraktekkan. Nah jadi bagaimana kita memahami ayat ini bahwa ketika kamu menerima Roh Kudus, kamu punya kuasa untuk mengampuni seseorang atau juga mengatakan bahwa dosa orang itu tidak akan diampuni. Saudara-saudara, saya melihatnya sebetulnya terkait dengan damai. Damai itu adalah kemampuan kita untuk bisa berdamai dengan situasi, bisa mengampuni juga orang lain. Bukannya meniadakan orang yang tidak suka dengan kita. Bukannya meniadakan orang yang salah paham dengan kita. Tapi damai itu adalah kemampuan kita untuk bisa menerima keadaan kita dan bisa tetap mengasihi, tetap bisa karena kita sudah mengampuni. Artinya saudara-saudara mungkin dalam hidup saudara punya, katakanlah mungkin punya, jangan mertua terus ya, mungkin punya orang tua yang jahat ya, kasihan sekali kayaknya mertua itu selalu identik dengan mertua jahat gitu ya. Sampai ada tanaman namanya lidah mertua karena panjang-panjang, padahal mertua yang baik juga banyak. Tapi katakanlah saudara mungkin punya orang tua yang dikatakan mengganggulah damai sejahtera, mungkin karena tuntutan-tuntutannya, mungkin karena omelannya. Ya ini mungkin anak-anak remaja atau anak-anak pemuda gitu ya, mungkin punya orang tua yang gak mau mengerti, yang aduh kayaknya kok gak damai hidup. Atau mungkin sebaliknya orang tua punya anak yang anak ini gak membawa damai dalam hidup saya ya, kenapa sih ini salahnya di mana, kenapa anak ini kok bikin saya kok gak kehilangan damai. Atau mungkin saudara punya pasangan yang demennya
cari sparring partner gitu ya, sehingga tidak mengenal damai gitu. Atau mungkin saudara punya bos yang menindas, atau mungkin punya rekan kerja di kantor yang suka iri hati, yang julid banget gitu ya, kita nggak ngapa-ngapain pun difitnah, dijelek-jelekin gitu. Saudara-saudara, kita tidak bisa meniadakan keadaan seperti itu. Tapi kalau damai kita ditentukan oleh orang-orang di sekitar kita, mereka baru baik, mereka baru penuh kasih, baru kita damai, ya kita benar-benar harus menunggu masuk kerajaan sorga baru bisa merasakan itu. Tetapi tadi saya katakan Pentakosta adalah a glimpse of kingdom of God, maka ketika kita menerima Roh Kudus kita bisa memiliki damai itu dengan kemauan kita untuk memutuskan untuk mengampuni. Ayat tadi ayat 23 ya. Jadi kita memang bukan seperti imam, pastor yang bisa mengutuk orang, dosamu sampai 7 turunan gak akan habis, gak usah kayak begitu gitu ya. Tetapi kita bisa mengatakan, sudahlah, saya memilih untuk berdamai. Jadi mungkin punya pasangan yang suka cari ribut, kita pilih jalan damai. Karena sebetulnya kan itu ya, kan katanya kan kalau tangan begini nggak disambut nggak akan bunyi gitu ya. Lama-lama juga dia capek, mungkin mencari tangan yang lain untuk ditepuk, tapi ya udah biarin lah gitu ya, satu-satu. Tapi saudara, ini prinsipnya dulu, bahwa damai itu adalah soal sikap pilihan kita, sikap batin kita untuk memilih untuk melihat kehidupan dengan penuh damai. Jika itu bergantung padamu, usahakanlah engkau hidup dalam damai dengan semua orang. Nah, oleh karena itu sejahtera, damai sejahtera sekali lagi juga bukan soal materi, tetapi soal perasaan tenang. Orang kalau yang hidupnya sejahtera dibandingkan dengan orang yang hidupnya masih nggak tahu entar sore besok makan apa, bedanya apa? Salah satunya tenang kan, percaya diri, tenang gitu kan. Kalau yang ini mungkin yang makannya udah pakai kartu kredit karena udah nggak ada lagi uang di rekening. Ketika baca menu gitu ya, yang dilihat daftar harganya dulu, baru lihat makanannya gitu kan. Sementara kalau orang yang sejahtera menurut KBBI itu kan ya dilihat apa yang dia mau gitu ya. Saya nggak bicara soal materi, tapi apa soal sikapnya. Orang ketika mengalami kesejahteraan, santai, dia percaya diri, masuk restoran mahal apa segala macam, santai, udah tenang gitu ya. Jadi saudara, ketika kita mengalami damai sejahtera Tuhan, bukan soal materi tetapi soal sikap kita. Besok makan apa? Tenang, Tuhan akan pelihara. Ini gimana harga-harga naik, anak sekolah ini makin mahal. Tenang, nanti Tuhan akan sediakan. Tapi bukan berarti kita tenang-tenang terus kita nggak ngapa-ngapain ya, kita juga berusaha. Tetapi kita tidak dikuasai oleh kekhawatiran. Dan khawatir itu adalah kata khusus dari kata umum takut. Ya, kalau bahasa Indonesia ya, hari ini pelajaran bahasa Indonesia ya Bapak Ibu ya. Takut itu kata umum, maka ada khawatir, cemas, apalah segala macam ya. Khawatir itu keturunannya rasa takut. Tapi orang yang mengalami damai sejahtera maka dia tenang. Karena apa? Dia tahu bahwa Tuhan bersama dengan dia, Tuhan tidak akan meninggalkan dia, Tuhan yang akan menyediakan. Walaupun kita tetap harus mengerjakan bagian kita sebaik mungkin. Nah, pertanyaannya sekarang bagaimana kita bisa mengalami damai sejahtera itu? Saudara-saudara, yang menarik adalah Yesus berkata 2 kali damai sejahtera bagi kamu. Sesudah dia berkata pertama kali, apa yang Yesus lakukan? Dia menunjukkan luka di tangan dan di lambung. Loh, orang lagi takut, dibilang damai terus ditunjukin bekas luka. Padahal kan luka itu yang membuat anak murid-murid ini ketakutan. Luka ini kan trauma. Ternyata benar itu bukan mimpi buruk, itu benar terjadi. Kok malah itu yang dikasih lihat ketika Yesus berkata damai sejahtera bagi kamu. Saudara-saudara, kadang-kadang ketika kita mau mengalami damai, kita tidak melakukannya dengan melarikan diri dari permasalahan. Bukannya menutup mata dari realita, tadi ya misalnya keadaan di sekitar kita yang tidak damai, bukan. Atau membohongi diri, itu lebih celaka lagi, membohongi diri bahwa semua baik-baik saja, saya baik-baik saja dan sebagainya. Tapi kita mau menghadapi apa yang menjadi luka itu. Apa yang menjadi sumber ketakutan kita. Melihat ke masa lalu, melihat ke masa kecil kita, melihat ke masa kini kita. Mengevaluasi diri, kenapa saya punya sifat yang seperti ini, asalnya dari mana. Lalu kenapa itu masih terus membayangi saya. Kalau saya pernah dilukai waktu kecil, tapi itu kan sudah belasan atau bahkan puluhan tahun yang lalu. Kenapa saya masih membawa akibatnya sampai sekarang. Nah, saudara, banyak orang melarikan diri dari luka. Kemarin saya lihat di Instagram ada orang yang, tapi jadi saya belum periksa ya, tapi katanya
Sapi sama kerbau itu bedanya ketika menghadapi tornado. Kalau di Amerika itu kan seringkali ada tornado gitu ya. Dan itu saya pernah nonton film kalau ada tornado tuh kadang-kadang ada sapi ikut ke bawah angin gitu ya. Saya pikir itu bercanda, ternyata itu bisa benar terjadi. Dan kenapa itu bisa begitu? Jadi bedanya sapi sama kerbau, kalau ngelihat ada tornado, maka sapi itu kan lari. Mereka akan lari menjauhi tornado, kan tornado itu berputar mengejar ya. Tetapi tornado ini selalu akan lebih cepat daripada sapi, sehingga dan mereka akan kelelahan, sehingga larinya nggak bisa makin cepat, sehingga akhirnya mereka jadi kena tornado dan sesudah tornadonya lewat mereka lemes karena udah habis tenaganya buat lari-lari. Sementara kalau kerbau yang dia lakukan ketika ada tornado, dia berlari menerjang tornado itu. Jadi dia mengalami terjangan angin, badai topan itu, tetapi hanya sebentar karena tornadonya kesini dia kesini hanya sebentar. Jadi ketika dia melewati tornado itu ya dia masih baik-baik saja. Kecuali mungkin nyungsep atau apa ya itu hal lain, tapi secara energi dia masih ada energi. Nah saudara-saudara, itu yang terjadi ketika kita tidak mau melihat pada bekas luka yang membuat kita ketakutan. Maka untuk mengalami damai sejahtera itu kita memang itu kuasa Roh Kudus, kehadiran Roh Kudus, tetapi kita juga harus mau untuk bekerja bersama dengan Tuhan, turut dibentuk oleh Tuhan. Jadi kalau Tuhan mencoba bicara kepada kita, mungkin melalui khotbah ini, mungkin melalui omongan orang di rumah, mungkin melalui teguran, periksalah diri kita. Temukan apa yang menjadi akar permasalahan, jumpailah Tuhan di tempat itu. Nah saudara-saudara, lalu kemudian sesudah Yesus berkata yang kedua, damai sejahtera bagi kamu, Yesus berkata, sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu. Terimalah Roh Kudus. Nah ini Injil Yohanes ini, loh kok murid-murid udah terima Roh Kudus, kalau kisah para rasul kan pada hari Pentakosta. Nah jadi ini harus dipahami bahwa Injil Matius, Markus, Lukas ini kan Injil paralel ya, Injil sinopsis, kisah para rasul ditulisnya oleh Lukas. Injil Yohanes ini agak beda sendiri dan mungkin dalam dia menuliskan kisah sejarah penyaliban, kematian, kebangkitan Yesus hingga Yesus menampakkan diri kepada murid-murid itu cara pandangnya berbeda. Jadi mungkin dia lebih di concise ya, lebih summary-nya. Karena buat dia lebih penting ketika Yesus bicara soal murid-murid harus menjadi satu dan sebagainya dan sebagainya. Jadi porsinya memang secara bab itu, bab 20-21 itu sudah saat-saat terakhir Yesus. Jadi tidak perlu diperdebatkan ini benar apa salah, siapa yang benar, siapa yang salah. Nah, tapi Bapak Ibu Saudara-saudara di sini kita lihat bahwa Roh Kudus Tuhan berikan ketika kita juga menerima diutus oleh Tuhan. Artinya kalau kita mau mengalami damai sejahtera Tuhan, kita kan perlu menerima Roh Kudus. Nah, kalau kita sudah menerima Roh Kudus itu bukan hanya untuk hidup untuk kita sendiri. Bukan hanya untuk kita di rumah damai, di keluarga, pokoknya bukan hanya untuk kita sendiri. Tapi kita diutus sama seperti Bapa mengutus Yesus. Artinya untuk mencari yang terhilang, untuk merangkul, untuk menguatkan, untuk membawa damai kemanapun kita berada. Dan kiranya hari Pentakosta ini, saudara-saudara, hari sukacita ini mengingatkan kita bahwa Tuhan sudah sangat baik pada kita. Bahkan Tuhan menggunakan luka dan duka untuk membawa kebaikan untuk kita. Kalau kita mau dibentuk oleh Tuhan. Maka tugas kita adalah menjadi murid-murid Kristus yang diutus untuk menjadi saksinya. Mulai dari keseharian kita sampai ke ujung dunia. Tuhan memberkati.